Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Novianti, NIM 20141011016, Program Studi Hukum Agama Hindu, jurusan Dharma Sastra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriminologi. Kriminologi dalam perspektif biologi, keturunan, dan kejahatan. Teori ini tidak populer di Amerika, namun lebih dikenal di Eropa. Ada dua kelompok teori yang digunakan istilah biologi, yaitu sosiobiologi yang melihat aspek genetika untuk menjawab problem sosial, dan biososial kriminologi yang melihat interaksi biologi dan lingkungan untuk menjawab problem sosial masyarakat. Asumsi utamanya adalah bahwa tingkah laku kriminal didasarkan pada asumsi fungsi struktur determinasi. Strukturnya yang berbeda, perbedaan struktur dapat terjadi sebagai akibat pengaruh dari kromosom, genes, kimia, hormonal, atau tipe tubuh. Klasifikasi teori-teori biologi. Yang pertama, teori biologi inferior. Kelompok teori ini berasumsi bahwa biologis kriminal adalah inferior pada yang non-kriminal. Yang kedua, teori bentuk tubuh. Kelompok ini berasumsi bahwa bentuk atau konstitusi fisik penjahat berbeda dengan yang bukan penjahat. Yang ketiga, teori perbedaan dan kecacadan. Kelompok teori ini berasumsi bahwa ada sesuatu yang bersifat fisik yang berbeda dan salah yang terjadi dalam tubuh penjahat. Yang keempat, teori vitamin dan nutrisi. Kelompok teori ini berasumsi bahwa apa yang dimakan dan tidak dimakan akan mempengaruhi tingkah lakunya, dan ini menyebabkan munculnya tindak kriminal. Selanjutnya, teori-teori mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik biologi kriminal. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall pada tahun 1758 sampai dengan tahun 1828. Spurzheim pada tahun 1776 sampai dengan 1832 yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar, bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, dan bentuk dari otak. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Pada tahun 1900-an, muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria, dan Italia. Sebagai pelapor antara lain Kretschmer, seorang psikiater. Tujuannya adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretschmer membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, tipe leptosom yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, dengan sifatnya pendiam dan dingin, sifat tertutup dan selalu menjaga jarak. Yang kedua, tipe Pygmies yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan,
dengan sifatnya yang ramah dan riang. Yang ketiga, tipe atletis yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, pada dada lebar, dagunya kuat, dan rahang menonjol, sifatnya agresif. Selanjutnya, teori-teori dalam kriminologi dari perspektif psikologis. Teori psikologis kriminal. Yang pertama, trait teori atau teori sifat. Yang kedua, kognitif teori atau teori kognitif. Teori kognitif adalah teori belajar yang mengkaji proses berpikir dan berusaha menjelaskan bagaimana orang belajar memecahkan masalah, termasuk yang melibatkan pertanyaan tentang nilai dan moralitas, dan memahami dan menafsirkan lingkungan sosial. Teori kognitif memiliki cabang termasuk yang fokus pada perkembangan moral dan intelektual. Berikut adalah cabang-cabang teori kognitif. Yang pertama, moral development theory atau teori perkembangan moral. Cabang pertama dari teori kognitif yaitu teori perkembangan moral. Menurut teori perkembangan moral, bahwa individu menjadi kriminal ketika mereka tidak berhasil menyelesaikan perkembangan intelektualnya dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, cognitive information processing theory. Teori pemrosesan informasi kognitif. Bidang kedua dari teori kognitif yang berlaku untuk kriminologi adalah teori pemrosesan informasi kognitif. Teori ini melibatkan studi tentang persepsi manusia, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, skip teori. Roger C. Schenck dan Robert P. Abelson dari Universitas Yale mengembangkan teori skip untuk menjelaskan proses pemahaman selama situasi atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat, the psychoanalytic perspective criminal behavior as maladaptation. Dari sudut pandang psikoanalisis, perilaku kriminal adalah maladaptif atau produk dari kekurangan kepribadian pelaku. Teori psikoanalisa Sigmund Freud tentang kriminalitas menghubungkan delikuen atau kejahatan dan perilaku kriminal dengan suatu konsiensi hati nurani yang baik. Dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Yang kelima, frustration aggression theory. Teori frustasi agresi. Teori frustasi agresi Dollard menyatakan bahwa fungsi frustasi dapat menyebabkan berbagai bentuk perilaku termasuk regresi, sublimasi, dan fantasi agresi langsung terhadap orang lain, dan itu adalah konsekuensi yang paling mungkin terjadi. Yang keenam, crime as adaptation, kejahatan sebagai adaptasi. Pelaku yang mampu menyangkal tanggung jawab atas kegagalan lain dengan beralih ke kejahatan dikatakan mencari autoplastik adaptasi. Karena bentuk perilaku lain juga dapat memenuhi banyak kebutuhan yang sama seperti kejahatan. Kriminologi dalam perspektif psikologi
konsep dan sebab kejahatan. Berdasarkan etiologi crime dan kriminal, secara praktis teori psikologi dapat dipilah menjadi teori-teori problem emosional, keterlambatan mental, kepribadian, sosiopatik, dan pola berpikir. Konsep dasar psikologi tentang penyebab kejahatan melihat adanya sesuatu yang salah pada pikiran pelaku kejahatan sehingga mereka terlibat dalam tindak kejahatan. Teori ini berkembang dari teori Sigmund Freud. Pengaruh Freud ini amat besar karena para hakim pengadilan profesional secara sadar atau tidak telah menggunakan teori ini. Selanjutnya, teori emotional problems and mental disorder theories. Yang pertama, teori problem emosional atau emotional problem theory. Teori ini berasumsi bahwa melanggar hukum tidak mempunyai dasar psikologi yang menyeretnya ke perbuatan kriminal. Yang kedua, mental disorder theory. Kelompok teori ini menjelaskan perilaku kriminal dengan menggunakan kategori diagnostik tertentu seperti psikosis, neurosis, dan personality disorders. Ada dua tipe umum mental disorders. Yang pertama, organic disorders yang diidentifikasikan karena penyebab fisik seperti benturan kepala yang menimbulkan mind blank, senilitas, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer. Organic disorders mengacu pada kelainan fisik otak. Yang kedua, functional disorder, yaitu patologis yang belum bisa terdeteksi kelainannya. Contoh, merasa mendengar atau melihat sesuatu namun yang lain tidak. Dengan kata lain, functional disorder adalah fungsi kognisi, persepsi, memori seseorang yang tidak dapat beroperasi secara normal. Sekian video presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.